saksikan. Biografi Umar Abdul Jabbar. Umar Abdul Jabbar dilahirkan tahun 1320 Hijriah di Makkah Al-Mukarramah yang juga menjadi tempatnya tumbuh dan belajar. Pendidikannya ditangani oleh para ulama negeri Tanah Suci di zamannya. Di samping itu, beliau juga masuk ke Madrasah Astariyah atau kemiliteran dan lulus dari Fakultas Kemiliteran di masa Syarif Al-Husain. Di usianya yang masih tergolong muda, beliau berpindah ke Indonesia menjadi seorang penulis dan guru agama setelah sebelumnya sebagai seorang yang tumbuh di ketentaraan, meski tidak luput dari pelajaran-pelajaran diniyah yang beliau terima dari para ulama di zamannya. Di Indonesia, beliau termasuk penulis buku-buku muqarrar berbahasa Arab di madrasah untuk jenjang pemula. Sampai detik ini, kita masih dapat menjumpai sejumlah buku-bukunya yang diajarkan hampir di seluruh pesantren dan madrasah diniyah di Indonesia, termasuk madrasah tradisional, bahkan juga di sekolah formal. Misalnya kitab Khulasah Nurul Yaqin dalam 2 juz, Al-Mabdi Al-Fiqhiyah ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dalam 4 juz, dan masih banyak lagi. Pada 16 Muharram 1391 Hijriah atau 1970 Masehi, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Makkah Al-Mukarramah setelah sekian tahun melawan di negeri fana ini. Beliau pun dimakamkan di Ma'la. Kitab Mabadi Al-Fiqhiyah adalah kitab fikih bermadzhab Imam Syafi'i karangan Ustadz Umar Abdul Jabbar yang terbagi menjadi 4 jilid atau 4 juz dan pertama kali ditulis pada bulan Rajab tahun 1353 Hijriah atau 1932 Masehi. Kitab ini berisi tentang seputar ilmu hukum-hukum agama yang mendukung terhadap ibadah sehari-hari, misalnya dalam hal toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas kali ini adalah Kitab Mabadi Al-Fiqhiyah Juz 1. Kitab Mabadi Al-Fiqhiyah Juz 1 ini berisi tanya jawab tentang Islam, rukun Islam, sholat, waktu sholat, toharoh, dan azan. Islam adalah suatu agama yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk petunjuk bagi manusia dan kebahagiaan mereka. Islam berarti tunduk dan berserah diri. Makna Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Terminologi Islam secara bahasa atau secara lafaz memiliki beberapa makna. Makna-makna tersebut ada kaitannya dengan sumber kata dari Islam itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Islam terdiri dari huruf dasar dalam bahasa Arab, sin, lam, dan mim. Makna Islam secara bahasa antara lain Islamul wajh, menunjukkan wajah, al-istislam, berserah diri, as-salamah, suci bersih, as-salam, selamat dan sejahtera, as-silmu, perdamaian, sulam, tangga, bertahap, atau tadaru. Secara istilah, Islam memiliki makna sebagai berikut. Islam adalah wahyu ilahi atau wahyu Allah. Islam adalah din para nabi dan rasul. Islam adalah pedoman hidup bagi manusia. Islam adalah hukum-hukum Allah. Islam adalah jalan yang lurus. Islam adalah keselamatan dunia dan akhirat. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat fardu, menunaikan zakat wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada keberuntungan bagi umat manusia di dunia dan akhirat kecuali dengan Islam. Kebutuhan mereka terhadapnya melebihi kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara. Setiap manusia membutuhkan syariat, maka dia berada di antara dua gerakan. Gerakan yang menarik kepada perkara yang berguna
dan gerakan yang menolak mara bahaya. Islam, penerang yang menjelaskan perkara yang bermanfaat dan berbahaya. Di antara keistimewaan agama Islam adalah namanya, berbeda dengan agama lain. Agama ini bukan berasal dari nama pendirinya atau nama tempat penyebarannya, tapi menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menamakan Islam juga bukan seseorang, bukan pula suatu masyarakat, tapi Allah Ta'ala, pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi, Islam sudah dikenal sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan nama yang diberikan Allah. Secara rinci, Islam dapat kita artikan tunduk menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang terhimpun di dalam Al-Quran, dan sunnah manusia yang menerima ajaran Islam disebut muslim. Seorang muslim mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa perdamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Jadi, kesimpulannya adalah, menurut kitab Mabadi Al-Fiqhiyah Juz 1, Islam adalah suatu agama yang mana Allah mengutus junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi manusia dan kebahagiaan mereka. Jadi, seorang muslim mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah.